وسلم دائما على أحمد والآل والأصحاب بمن قد وعد والآل والأصحاب بمن قد وعد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد ابن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة أما بعده. Dulur-dulurku sekalian yang sama-sama dimuliakan Allah, alhamdulillah pada kesempatan yang mulia ini kita masih diberi ma'unah oleh Allah, diberi kekuatan oleh Allah untuk sama-sama mengistiqomahkan kegiatan kita bersama, yaitu ngaji dan rotiban. Tentu kita sebagai umat Islam, ya saudara, tidak boleh kemudian kita bersenang-senang di atas penderitaan saudara kita. Ini sebagian saudara kita kena musibah, ya kita doakan. Tapi di dalam hati kecil kita harus meyakini bahwa tidak ada sedikit pun di dunia ini yang tidak dikendalikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hati ini kita terus awasi, terus kita waspadai, jangan sampai ada benih-benih ngersulo. Apa ngersulo nih? Ngeluh bahasanya sambat. Jangan ada, ya jangan ada. Kalau toh muncul, ya kita ingat. Kenapa ya? Kita sudah dikawal oleh akidah kita, tauhid kita, bahwa tidak ada sesuatu yang tidak dikendalikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kejadian apa saja niku nggih kersane Allah. Ada sesuatu itu yang bisa diikhtiari, memang didesain untuk diikhtiari. Ada sesuatu itu nggak bisa diikhtiari, itu nggak usah diikhtiari, doruri namanya. Jadi kejadian yang ada di muka bumi ini, ya di dunia ini, niki kita sebagai pengkaji ilmu harus paham. Ini ngaji bab akidah, ini bab akidah, bab tauhid. Yang menyelamatkan kita di hadapan Allah nanti itu tauhid pertama. Nek syariat niku masih insya Allah lah diampuni sama Allah kalau ada kesalahan, ada kekeliruan, kekhilafan. Asal tidak sengaja, kalau toh sengaja segera kita minta maaf sama Allah, minta ampun sama Allah, insya Allah dimaafkan. Tapi nek bab tauhid, niku pondasi awal kebenaran syariat kita itu tergantung tauhid kita. Beres atau tidaknya amaliyah syariat kita, sholatnya kita, sedekah kita, berbuat baik kita kepada sesama, kerjaan kita, niku tergantung tauhidnya kita. Ketergantungan kita dengan siapa? Sekalipun orang ahli ibadah, rawajin ibadah, khusyuk, tapi tauhidnya bermasalah, itu nggih bermasalah di hadapan Allah. Karena nanti dia bisa fasik, bahkan bisa zindik. Zindik itu kafir syirik khafi namanya. Dia seolah-olah amal karena Allah, tapi sebenarnya dia ngamal bukan karena Allah. Itu enggak laku di hadapan Allah. Sehingga
menumbuhkan tauhid di dalam majelis itu, di antaranya yang paling penting itu menguatkan akidah. Karena yang laku di hadapan Allah itu pertama itu akidah. Jadi tauhidnya kita, akidah kita, atau Islam atau iman kita itu yang ditanya oleh Allah. Makanya pertanyaan kubur pertama itu man rabbuka. Jenengan kalau melihat ada orang dikubur itu, ketika ngikut ngiring jenazah, itu kan ditalkin itu. Itu pertama itu yang ditanya itu man rabbuka. Itu kan tauhid. Man rabbuka, siapa Tuhanmu? Bukan sedekahmu piye? Bukan sholatmu dulu, ndak. Akidah dulu, baru nanti sholat. Lah man rabbuka itu jangan sampai bermasalah. Siapa Tuhanmu? Pas kita jawab Allahu Rabbi, Allah Tuhanku, wahai malaikat. Jadi malaikat, gak, pangeranmu dudu Gusti Allah, pangeranmu duit gitu. Saya lihat kamu pagi mikir uang, nanti siang mikir uang lagi, sore mikir uang lagi, nanti malam mau tidur mikir uang lagi, bangun dipikir uang lagi. Artinya dalam waktu 24 jam yang menjadi ketergantunganmu itu uang, sudah berarti Tuhanmu yaitu. Tuhan itu kan tempat bergantung. Otomatis dalam waktu 24 jam kita harus menggantungkan laku kita, akidah kita, nasib kita, ubun-ubun kita itu di genggaman Gusti Allah. Sekarang guyon-guyon, kok dijaluk Gusti Allah? Boleh-boleh. Itu dalam surat Al-Ikhlas, Allahus Somad, Qul huwallahu ahad. Coba toh, Allah mensifati zatnya setelah menunjukkan Allah itu satu, Tuhan itu satu, Esa. Itu langsung Allahus Somad. Jadi kan di luar terjemah Quran. Allahus Somad itu Allah tempat bergantung. Oke, tempat bersandar, tempat bergantung, tempat semacam-macam bertawakal. Itu tauhid. Sehingga sangat-sangat bermasalah kalau sampai kita sowan ke hadirat Allah. Man rabbuka niki sapa? Idza ja'akal malakani, jika datang kepadamu dua malaikat. Itu malaikat itu teko. Malaikat itu ya bisa dalam riwayat-riwayat dalam kitab-kitab itu, kalau ketemu atau datang kepada orang soleh itu namanya bukan mungkar nangkir. Malaikat yang kita kenal kan malaikat mungkar nangkir, yang bagian nanya di kubur itu loh. Itu dalam riwayat ada yang mengatakan nanti kalau malaikat itu mendatangi orang soleh itu bukan mungkar nangkir namanya, tapi basyir mubasyir. Dia berubah wujud menjadi malaikat yang menyenangkan. Jadi pokoknya nyeneng nih. Jadi aku titeni, ini aku yang ditanya pertama adalah man rabbuka, siapa Tuhanmu? Aku nak dijawab siapa Tuhanmu? Allahu Rabbi, Gusti Allah pangeranku. Jadi malaikat juga sing Tuhanmu bojomu. Kowe turu mikir bojo. Engko adoh mikir bojo. Artinya tempat ketergantungan kita itu di mana? Yaitu nanti yang ngomong itu. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Ini surat Yasin tadi. Di surat Yasin yang kita baca itulah setiap Jumat. Jadi kula niku mboten gawe-gawe, niki tujuane ngaji nggih niku. Menguatkan akidah kita, saling menguatkan. Ya sama. Ya saya selalu minta nasihat ke guru-guru bagaimana keadaan diri ini, apakah wis bener apa durung, sudah pas atau belum. Pertama niku nggih tauhid niku. Udahlah, kalau syariat mungkin kita sebisanya sholat 5 waktu itu dijaga. Kalau dapat rezeki lebih ya zakatnya jangan lupa, terutama orang-orang yang miskin, yang tidak punya, saudara-saudara kita, jenengan diberi tenaga yang lebih ya dibantu apa sebisanya lah, semampu kita. Yang paling penting ya tadi akidah.
Lah dalam ayat niku al-yauma nakhtimu ala afwahihim. Kalau kita di dunia bisa alasan, sampean kenapa kok ngono? Iya, karena saya begini-begini. Ya sudah. Kenapa sampean begitu? Kenapa sampean setiap hari 24 jam kok dikasih waktu segitu banyak longgarnya? Kok sholatnya gak sempat sampean? Gusti alasan ya, alasan. Tapi dalam ayat di surat Yasin ini menegaskan al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Iki perlu njaluk sepuro ning Gusti Allah ya ini. Al-yauma di dalam nanti ada waktu atau hari, ya ini yaumul hisab dikubur itu sudah masuk niki. Nakhtimu ala afwahihim, berarti mulutnya itu ditutup karo Gusti Allah. Gak iso ngomong. Al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim. Tangane ngomong jebret. Gusti aku biyen tahu digawe nolong iki Gusti. Oh ya tak terima. Gusti aku dulu pernah dibuat ngamplengi si A. Oh ya ngomong kabeh niku. Sing tahu tangane tahu dolim njaluk sepuro ning Allah. Nek si kakinya pernah dolim minta ampun kepada Allah. Kenapa? Nanti nggak bisa ngomong kita, nggak bisa berhujah di hadapan Allah. Nah, dari sinilah nanti bagaimana laku kita, tangan kita, mata kita, telinga kita itu tergantung hati kita. Nah, itu tauhid. Sehingga ketika ditanya man rabbuka, insya Allah ya jawabnya ya Allahu Rabbi, Allah Tuhanku, karena yang menjadi ketergantungan hidup kita ya Allah. Tidur mau tidur ya nyebut asmanya Allah, nanti bangun ya nyebut asmanya Allah, nanti pagi-pagi untuk menyambut dunia yang sekarang betul-betul wah begini nih. Nek gak disambut dengan Allah tadi itu bingung, nanti bagaimana, anak saya bagaimana, istri saya bagaimana, itu tanggung jawab Allah. Sesuatu yang sudah ditakdirkan Allah, yang sesuatu yang sudah menjadi jaminan Allah, jangan kita terlalu dipikir panjang. Sehingga lambat untuk taat itu, yang bikin lambat untuk tidak berbuat baik yaitu nantinya itu terlalu panjang dipikir nanti. Kebaikan sekarang terlewatkan. Besok ya lagi, besok mikir lagi ke depan. Kebaikan sekarang hilang. Umur sudah tambah. Habis nyawa kita. Nah ini yang kekuatan ini loh ya, tauhid ini yang perlu dikuatkan. Sehingga kita ini menikmati hari-hari kita itu ya tetap ikhtiar ya tadi. Di dunia itu ada yang perlu diikhtiari, ada yang tidak. Apa contohnya? Contohnya begini, sesuatu yang memang didesain oleh Allah, manusia nggak usah ikhtiar. Contohnya, muncul dan terbit dan terbenamnya matahari. Ini kula besar-besarnya makhluknya Allah. Gitu. Kita ini kecil. Matahari ini sudah termasuk makhluk besar-besarnya makhluk di alam ini. Bumi kalah sama matahari. Apakah kita pernah ikhtiar untuk memunculkan dan menerbitkan matahari itu? Enggak ada. Itu wilayahnya Allah. Wilayahnya Allah nih. Jenengan tidur tok 24 jam ya matahari waktunya terbit ya tetap terbit. Terus enggak mungkin terus iki piye kok gak ono ikhtiar ngangkat aku iki. Aku enggak mau muncul lah, enggak ada begitu. Enggak ada begitu. Artinya ada makhluknya Allah, ada ciptaan Allah ini memang manusia yang tidak untuk ditakdirkan memikir ikhtiar itu tidak ada. Di antaranya menentukan nasib seseorang itu bukan wilayah manusia. Wes men dadi ini itu bukan. Kita tuh kadang kebablasan ke situ, malah ruwet. Itu wilayahnya Gusti Allah. Nanti kamu begini. Tidak usah. Ikhtiarnya saat ini apa yang bisa kita kerjakan? Yang terbaik saat ini apa? Kita ditakdirkan apa oleh Allah saat ini apa? Yaitu kalau kita dijadikan anak buah atau karyawan, apa yang diinginkan oleh Allah ketika kita menjadi karyawan yang baik?
Ketika jenengan ditakdirkan jadi bos sing apik iku piye? Lah niku digoleki. Tidak menentukan nasib seseorang. Sekalipun anak, kudu ngene ndak. Perintahnya Allah apa? Didik anak sing apik. Itu yang kita perlu kita desain. Beri nafkah dia yang halal. Beri contoh dia yang baik, arahkan dia bagaimana dia menjadi anak yang sesoleh mungkin di hadapan Allah. Kelak kalau dia menghadap Allah. Ini yang kita abaikan. Urusan dia nanti nasibnya di mana, kayak apa itu bukan wilayah kita. Itu kalau kita pikir malah ruwet nanti, ganggu. Wis gak yakin karo Gusti Allah malah bahaya. Nanti kalau ditanya marabbuka, sapa pangeranmu? Ditanya Allahu Rabbi, enggak, kamu tidak mengakui aku sebagai Tuhan. Nyatanya hidupmu kamu atur sedemikian rupa. Kudu ngene kok diwatur. Iki sing Gusti Allah sapa iki ya? Kan bingung Gusti Allah iki. Katanya Allahu Rabbi. Bahkan dalam surat Fatihah itu pernyataan kita setiap kita sholat itu sudah menyatakan dengan ucapan kita. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Gusti Allah niku sing ngatur alam. Lagi kok seolah-olah kita yang ngatur, kita berhasil seolah kita yang ngatur. Enggak. Kita hanya menjalankan perintah, adapun berhasil atau tidak itu adalah wilayah Allah Subhanahu wa taala. Niki tauhid. Nah, itu orang difahamkan Allah bab itu insya Allah nggak ada ngerasa sombong, terus ngerasa hebat, itu nggak ada. Dia hanya tahu bahwa saya bisa begini itu kehendak Allah Subhanahu wa taala. Nah, ikhtiar itu kayak melebarkan kali itu ikhtiar biar nggak banjir, meninggikan tempat itu ikhtiar. Tapi nek Gusti Allah ngersakno banjir tetap banjir aja. Ayo kon ikhtiar biar gunung gak meledos piye? Gak iso. Itu wilayahnya Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya ikhtiar. Makanya benih-benih Rasulullah dalam hati ini harus muncul, ditutup lagi. Misalnya kok jenengan wis usaha wis ikhtiar banget kok jeblos gak cocok. Sudah bukti bahwa kita ini punya akidah, punya tatanan tauhid yang benar bahwa ya tempat bergantung itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Lalu setiap hari kita baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Niku lho Fatihah niku lho. Alhamdulillahi, segala puji itu milik Allah. Kalau ada pujian yang dikenankan kepada kita, niki nggih barokahnya Allah memberi sesuatu yang menjadikan orang muji ke kita. Niku hakikatnya nggih Allah. Terus Rabbil Alamin, niku maknanya yang ngatur alam niki Allah. Lalu kok kita mencoba mau mengatur yang wilayahnya Allah, niku malah nanti dibikin ruwet sama Allah. Bukti cara ngenten. Jangan sampai Allah itu memperlihatkan kedigdayaannya bahwa kita ini nggak bisa apa-apa. Lah, kalau kita kena sesuatu, melesetnya sesuatu di luar ikhtiar kita dengan kesadaran bahwa kita tidak bisa ngatur, niku insya Allah tetap ridho Gusti Allah. Tapi kalau melesetnya sesuatu sementara dengan pengakuan kita bisa ngatur sesuatu, maka Allah tidak ridho itu. Memang Allah sengaja biar kita sadar kamu nggak bisa. Ayo sapa sing ape bendung banjir kayak ngene sapa? Gak iso. Niki contoh mawon bagi kita pengkaji ilmu tauhid di majlis ini ya ini Allah. Nah, saat ini apa yang kita kerjakan bukan menyesal kok ngene, enggak ada kok ngene, memang begini. Sekarang apa ya? Kalau saudara-saudara kita butuh bantuan apa ya kita bantu, itu yang terbaik. Tapi kalau unek-unek kok begini, hati-hati. Berarti kita meragukan somatnya Allah. Kayak dunia itu Gusti Allah gak ngerti. Kalau banjir kayak Gusti Allah gak ngerti Gusti Allah. Nah, dalam kitab Utuhian itu pernah terjadi begini, bahkan lebih parah lagi. Dalam kitab itu dijelaskan dulu di daerah Mesir. Itu dulu belum ada negara-negara, belum ada. Masih ya kayak kabilah-kabilah sama jazirah-jazirah. Kayak Indonesia dulu kan belum ada Indonesia, ada pulau-pulau gitu. Itu ada pulau yang mayoritas umat Islam itu dibantai sama orang kafir. Dibantai, kitab-kitabnya ulama termasuk Quran kitab sucinya itu dibuang di laut. Nah itu ada, padahal ini seorang ulama.
itu mendengar kejadian itu terus munajat sama Allah bilang begini, ya Allah, apakah engkau enggak melihat ini umat Islam dibantai, umat Islam dibunuh, Qur'annya dibuang, bahkan setelah saking banyaknya kitab itu dibuat jembatan, apa namanya, Al-Jisr itu jembatan. Jadi kitabnya ditumpuk, bukan yang ditumpuk tok, dibuat jembatan lewat orang kafir itu. Jadi kitab-kitabnya ulama-ulama seluruh itu ditumpuk itu. Pokoknya ngeri. Dan itu ada ulama yang unek-uneknya begitu. Piye kok ngene Gusti basnya? Apakah jenengan tidak tahu kalau umat Islam sedang dibeginikan? Itu masalah dalam nih, masalah tauhid. Itu beliau malam tidur mimpi dapat kertas ada suratnya. Itu pesannya begini. Nadumnya saya lupa, itu pesan berupa syair itu begini. Jangan mencoba mendalami lautan yang kamu tidak mampu untuk berenang di situ. Kamu akan tenggelam di dalamnya. Itu adalah wilayah yang hanya Allah yang tahu. Artinya unek-uneknya itu dijawab langsung sama Allah melalui mimpi tadi, lewat sama-sama ya ulama. Artinya ketika kita berharap kebaikan umat Islam yang sedang kena musibah itu bagus. Tapi kalau ngeluh di dalam hati, kok begini? Kok ngene yo? Piye iki Gusti Allah iku? Kok Gusti Allah iku salah ngatur gitu. Itu bahaya sekali ternyata. Ganggu tauhid. Makanya ketika ada musibah apapun yang menimpa kita, jawabannya ada di Ratibul Haddad, yaitu radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyah pun ridho mawon. Binjing ikhtiar lagi yang bagus, apa yang bisa kita ikhtiar ya kita ikhtiar. Sehingga apa? Sehingga membuktikan bahwa kita sedang baik-baik saja akidah kita walaupun kita sedih. Saudara-saudara kita kena musibah sedih boleh-boleh saja, itu sunatullah sedih. Tapi jangan sampai ada perkataan di dalam hati, kok begini ya? Gusti Allah piye aku sedonga yang ngono ya mene kok. Saya sudah sholawatan, saya sudah ngaji kok begini. Itu bukti bahwa sholawat kita, ngaji kita, doa kita enggak bisa mendiskriminasi Allah, itu enggak bisa. Allah punya mau saja. Jadi kalau kita berdoa, kita puasa, minta kepada Allah, kok diijabahi kebetulan takdirnya Allah bersamaan dengan doa kita, gitu aja. Dan kita sudah menjadi hamba yang baik, mau berdoa. Kan bagus-bagusnya hamba kan ketika hajat berdoa sama Allah. Ketika ada sesuatu minta kepada Allah. Kok kebetulan, artinya kok diijabahi sesuai dengan harapan kita, itu kok bukan karena Allah tunduk kepada kita, tidak. Memang Allah mau seperti itu. Dan sesekali Allah juga membuktikan bahwa doa sekalipun kamu doa nangis kayak apapun, kalau Gusti Allah enggak menghendaki ya juga enggak menghendaki. Itu bukti bahwa Allah tidak bisa diatur oleh siapapun. Itu maha jabbarnya Allah. Makanya ada ya jabbar, ada ya qahar, maha kedigdayaan Allah, enggak bisa. Itu kalau dihikam bahwa amal kita tidak bisa mempengaruhi kudrahnya Allah. Kemampuan kita, ikhtiar kita, hebatnya kita enggak bisa. La yakhtariqu sawarikul aqdar, tidak bisa merobek takdirnya Allah. Allah ingin ayo saja. Hanya kita enggak tahu takdirnya kita ini kayak gimana lah. Ketidaktahuan itulah butuh ikhtiar. Waktunya kerja ya kerja, waktunya doa ya doa, waktunya sholat ya sholat, waktunya dikei Gusti Allah uang banyak ya sedekah. Itu hanya kecil-kecilnya ikhtiar yang menjadikan Allah ridho, bukan untuk mendesain Allah biar nurut pada kita, tidak. Nah, orang yang seperti itu sudah dia baik-baik saja, ketika doa dijabahi alhamdulillah, kalau enggak ya tetap alhamdulillah. Kenapa? Dia sedang berada di dalam hal yang memang Allah inginkan seperti itu. Kanjeng Nabi ku sering doa gak dijabahi. Kanjeng Nabi Muhammad niku yo ndonga yo gak dijabahi juga. Bukan karena Allah tidak sayang sama Nabi Muhammad, tidak. Kenapa? Ya Allah tahu. Ketika tidak diijabahi doa itu bukti Allah tidak bisa diatur oleh siapapun. Itu bentuk kedigdayaan Allah. Kalau toh Allah mengijabahi bentuk Rahman Rahimnya Allah, kasih sayangnya Allah. Makanya perintahnya fad'u falyastajibu li wal yu'minu bi. Idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Jika ada orang tanya kepadamu wahai Muhammad, Gusti Allah niku kayak gimana sih?
Allah niku pripun? Allah niku kayak gimana? Cara kita mendekat Allah itu kayak gimana? Enggak usah repot-repot. Gusti Allah itu sudah cedek banget. Sudah cedek banget. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Deket banget Allah. Nah, deketnya kayak gimana? Ya, enggak bisa dikira-kirakan kayak gimana. Ya kayak jenengan yang punya hubungan dekat dengan keluarga. Oh, dekat itu kan enggak bisa diukur dengan begini. Kadang dekat aja ini karena hatinya bermusuhan kok. Ya kok Pak, sampean kok ya di sini nih, kurang ngajar orang ini. Padahal saya sudah mau menghindar sama dia, ketemu lagi. Ada nggak seperti itu? Itu ada, artinya dekat, kadang-kadang jauh, jauh kadang-kadang dekat. Allah nggak bisa digambarkan dekatnya kayak gimana. Ya kayak kita dengan orang tua kita yang di Jawa, mungkin keluarga kita itu kan jauh, tapi hati kayak dekat sekali. Mau makan kayak eling bojoku rek, gak enak. Omahku ya apa? Loh, padahal istrinya di Jawa, berarti kan dekat toh. Yang di sampingnya aja nggak ingat. Koncone rokokan nggak tahu ditawani, malah eling bojone nang kono. Berarti kan piye? Untuk menggambarkan Allah dekat itu mudah sekali sebenarnya. Artinya dekatnya Allah itu ya enggak seperti dekatnya kita. Kadang-kadang ya piye barang nggak bisa dilihat mata. Ya, pokoknya dekat. Yang tahu dekatnya Allah hanya orang-orang yang ingin mendekat. Cara mendekat terbaik adalah dawuhnya Allah. Niki nderek Gusti Allah nih, ikut Gusti Allah. Falyastajibu li wal yu'minu bi. Itu dua itu. Falyastajibu li, mintalah diijabahi doa kita. Donga ning Gusti Allah. Ngerasa ya Allah, aku gak iso apa-apa Gusti Allah. Aku bisa begini niku ya karenamu ya Allah. Aku iso kerja niku, ketergantungan kerja itu dengan sehat. Terus ada yang bantu dan lain sebagainya lah. Kita itu bisa menghasilkan rezeki dan sesuatu yang bisa kita hasilkan ini ya banyak ketergantungan dengan A, B, C, D. Nah, yang paling tempat ketergantungan kita mau tidak mau harus Allah Subhanahu wa taala. Dan itu Allah. Niku tauhid, fal yu'minu bi fal yastajibu li wal yu'minu bi, minta kepada Allah, terus wal yu'minu bi, sing iman yakin. Niku bukti bahwa Allah itu memang Rabbul Alamin. Artinya betul-betul Allah itu yang ngatur niki Allah. Kadang besok yang kita rencanakan ini loh, kita pleset. Kita ini bahkan merencanakanku yang besar-besar tok. Yang besar-besar tok. Ya contoh SMS kita rencanakan tanggal ini. Ya mbah piye Gusti Allah ngersakne ngene piye. Yang besar-besar tok. Besok kita mau ngapain contoh? Besok saya mau ke Koya misalkan. Yang kita rencanakan tuh yang besar-besar yang sesuai dengan keinginan kita. Ya tidur kita, jam berapa kita tidur, bangunnya jam berapa, nggak bisa kita mau ngatur itu. Pecah Pak akal. Ayo. Orang itu kalau mau menentukan dirinya sendiri malah pusing. Pun toh di los mawon, yang besar-besar mawon kan? Contoh, saya nanti mau tidur jam 12. Kok jam 12 jenengan nggak bisa tidur, mau ngapain? Gak tambah pusing jenengan. Sudah nek iso turu ya alhamdulillah, gak iso turu ya ngopi toh, kan gitu. Enak mana? Ngatur kita atau ikut aturan Allah. Yang penting nggak maksiat loh ya, nggak maksiat. Nek maksiat itu berarti lewat los dari jalurnya Allah. Yang mubah-mubah nggak bisa kita ngatur, nggak bisa. Ngatur itu yang besar-besar toh. Ya nggak bisa. Ya contoh kayak gini. Kita ngumpul tadi yang dekat saya beliau. Padahal saya punya perasaan dekat saya tadi itu Habib Fatir. Kok sama di sini? Nah, ini Allah. Kok nek tak atur Habib harus di sini. Wah repot semua nanti. Loh begitu. Artinya yang seperti ini siapa yang menghendaki Allah? Cuman kita tidak sadar. Kita hanya protes ketika perencanaan-perencanaan besar yang itu pun dalam 24 jam hanya titik-titik tertentu yang tidak sesuai, kita ngeluh sama Allah. Padahal yang kecil-kecil diatur semua sama Allah dan baik-baik saja. Ini kita nggak pernah merasa kita bersyukur dan ini tidak pernah kita sadari bahwa ini dari Allah. Jenengan datang moro-moro ono kopi. Pernah merencanakan kayak gitu kan? Nggak pernah kan? Ngalir aja kan? Niki malah direncanakan nanti kalau saya datang kalau bisa harus ada kopi. Ternyata nggak ada, kan kecewa. Terus nanti ketika saya kopi terus ada kuenya, lu kok nggak ada kuenya? Kecewa lagi. Pokoknya banyak merencanakan malah banyak kecewa. Mumpun biasa mawon, mana yang bisa diikhtiari ya diikhtari, nek enggak pun manut Gusti Allah niku luwih aman.
Ayo niki nggak usah rencana, aku piye nggak usah. Pokoknya kalau nanti pulang kok ngantuk ya tidur, syukur-syukur mau wudhu dulu baca bismillah, kok bisa tidur ya alhamdulillah. Nanti kalau misalkan pulang nggak bisa tidur karena kopinya pahit misalkan, ya sudah nggak usah tidur, nggak usah dipaksa. Malah ruwet malah. Itu ngatur wilayah Allah. Sampean pengen turu, Gusti Allah nggak pengen sampean turu. Apa aloro kabeh sampean. Terus besok bangun rencana jam 4, ya boleh rencana. Jam 4 bangun. Sebenarnya enak, pokoknya terserah Allah kasih bangun jam berapa ya terserah. Yang penting nggak maksiat. Apa maksiat? Tinggal sholat subuh itu maksiat. Ya kudu tangi sampean. Karena ada perintahnya Gusti Allah. Kalau ngono lho. Paham nggih? Kok terus kebablasan lho, sampean kok jam 7 iki tangi. Wis kersane Gusti Allah nangis ya aja ngono juga niku. Ini salah paham kalau itu. Catatannya tadi yang penting jangan maksiat. Maksiat itu bisa melakukan melarang menerjang larangan, bisa meninggal taat. Maksiat sama Allah itu bisa meninggalkan kewajiban, bisa menerjang larangan. Misalkan tidur sudah Gusti Allah, aku pengen tangi jam ini, terserah jenengan bangunaken jam pinten. Kalau kita punya kewajiban sholat subuh jam 4 ya Gusti Allah, aku pengen tangi jam 4, pengen sholat subuh. Niku apik penak. Nanti jam sekian pengen kerja ya Allah, kalau jam sekian sesuai dengan rencana kita ya alhamdulillah, kalau enggak niki belajar memahami bahwa semua laku kita niku memang disetting Gusti Allah. Pun jeneng angan-angan kita itu rencana kan yang besar-besar tok. Besok jam sekian ngantor. Sebelum ngantor sampean nggak pernah rencana kan? Ngalir kan? Enak mana ngalir sama rencana? Lihat ini tuh enak ngalir. Yang penting tadi tanggung jawab kita apa? Oh, saya sebagai karyawan jam sekian saya harus kerja. Sudah itu jalan. Karena taat kepada pimpinan itu nggih termasuk perintahnya Gusti Allah. Kok jenengan ditakdirkan dari bos misalkan, ya sudah, waktunya gaji yo digaji, waktunya, pokoknya begitulah. Sehingga Islam ini betul-betul akan kita rasakan dan kita betul-betul merasakan bahwa yang ngatur ini nggih Gusti Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Hasbunallah, hasbuna wis nyukupina ing kita Allahu sinten Allah. Hasbuna sudah cukup bagi kami Allah. Sebagai apa? Sebagai Tuhan kami, sebagai pemberi rezeki kami, sebagai yang ngatur kami niki Allah niku hasbunallah wa ni'mal wakil. Dan sebaik-baiknya zat yang menjadi tempat pasrah niku nggih Gusti Allah. Apa kudu pasrah tok Pak Ustaz? Gak usah reko-reko, gak usah ikhtiar loh. Salah lagi ya tadi itu. Ada sesuatu yang bisa kita ikhtiari, ada sesuatu yang enggak bisa kita ikhtiari. Ada yang sesuatu menjadi wilayah Allah mutlak, ada yang Allah memang sengaja desain sesuatu itu ada ikhtiarnya kita. Jadi pemahaman-pemahaman yang seperti ini itu mengenakkan kita sebenarnya. Arti agama itu membuat kita itu damai, enak gitu, tenang, dengan rasaan. Kalau bab ini dipraktekkan, insya Allah, yuk kakek kan ngatur. Urip itu banyak aturan sama nggak banyak aturan tuh enak mana? Enak nggak banyak aturan kan? Yang penting ngalir loh ya. Jangan nggak banyak aturan, nggak jalan repot. Yo melaku tapi jangan kakean aturan. Ya mana-mana. Yang penting jangan melanggar tadi, jangan lewat rel tadi. Insya Allah. Lebih waktunya makan lapar yo makan. Ini kalau dari pandangan dokter ya nggak pas ini. Makan harus jam sekian diatur waktu lah. Orang lesu kon mangan itu piye? Makanya harus teratur begini ya. Teratur itu pokoknya agama itu teraturnya kalau nggak lapar jangan makan, itu teratur. Paham Mas jenengan? Agama itu konsep paling terbaik. Kalau dokter itu kan begini, jamnya makam itu diatur. Jam sekian itu malah ribet jari kula lho.
Nek kula pandangannya konsep agama itu begini. Konsepnya agama itu gampang. Kalau nggak lapar, jangan makan. Kalau sudah makan, sebelum kenyang, berhenti. Itu konsep terbaik. Dokter aslinya pusing. Wong kok mangan kaken, nggak mangan sampai kelewatan. Itu sebenarnya ya kesalahan tadi, nggak ngikut aturannya agama tadi. Aturan agama itu gampang. Kalau nggak lapar, jangan maem. Nanti lah enak. Sebelum kenyang, berhenti. Lah kita kan nggak urung lesu mangan. Nek gak warak gak berhenti. Niku wis masalah, makanya dokter pusing kan kayak jadwalnya gara-gara sampean dhewe. Sebenarnya kalau ngikut aturan yang agama niku memang jangan tidur kalau nggak ngantuk. Ayo nggak ngantuk kok tidur kan nggak enak tuh. Yang bikin enak tidur itu kan ngantuk. Oh enak tidur, mau ngantuk. Lah ngantuk terus Pak Ustaz, ya turu terus tuh ngantuk. Diapaan ya men ngantuk. Itu konsep-konsep yang seperti itu, yang sederhana-sederhana seperti itu kita praktekkan. Sehingga kita nanti jiwa emosional kita itu turun. Gak keturutan karepe ngamuk, gak cocok sama pendapatnya ngamuk. Loh, gak bisa seperti itu. Karena apa? Karena ya kita itu tadi didesain sama agama supaya kita itu baik-baik saja. Gitu. Kesehatannya, terus kekuatan tubuhnya, kekuatan mentalnya diuji sama Allah nih. Kon sabar kan konten niku to, suruh sabar. Enggak bisa kita terhindar masalah itu, enggak bisa. Mesti ono masalah. Agama ini bukan menghindar dari masalah. Agama itu konsepnya adalah bagaimana kita punya sabar, yang sabar kita itu bisa menghadapi segala masalah. Jadi kita tuh ditakdirkan, diinginkan kokoh oleh Allah dengan segala bentuk permasalahan. Konten niku. Makanya nek ngaji bab niki insyaallah kita kembalikan lagi ada bacaan di dalam rotib yang selalu kita baca yaitu radina billahi robba. Radina ya Allah aku ridho, aku ikhlas, aku rela billahi jenengan sebagai Tuhanku, robban sebagai Tuhan yang ngatur. Jadi redaksinya itu robba, robba itu yang ngatur ini loh. Yang ngatur ya Allah jenengan takdirkan kula kayak gini alhamdulillah. Kalau misalkan ada takdir yang kurang pas ya mungkin itu kesalahan saya. Sudah diakui ngonten kan penak toh. Besok diperbaiki lagi mungkin perilaku kita, kewajiban-kewajiban kita yang belum beres ya diberesi lagi. Mumpung kita masih hidup, mumpung kita ini masih diberi kesempatan oleh Allah. Orang yang mati loh pengen hidup, pengen apa? Pengen ngamal soleh. Kita ini banyak kesempatan amal soleh kita lewatkan karena tadi ya kita ini belum soleh amat ya. Pokoknya kita soleh amatiran. Enek ngumpul apik ya apik, ngumpul elek ya melo elek. Ini kucing kita ini kayak gitu. Tapi tidak apa-apa, ampun kita ngalir aja. Majelis yang seperti ini jadikan ukhuwah, persaudaraan yang kuat. Bukan hanya sekedar mental duniawinya kita, tapi mental ukhrawinya kita apa? Tanam kesabaran di dalam diri kita, tanam jiwa syukur di dalam diri kita, agar kita lebih kenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu makna dari radina billahi robba. Besok kalau jenengan baca rotib, pas baca radina billahi robba, wabil islami dina, wabi Muhammadin nabiyya. Pun ridho niku, ridho tenan, pasrah bongkoan niku. Radina ya Allah, aku ridho billahi dengan Allah robban sebagai Tuhan, wabil islami dinan, Islam ini sebagai agama, aku ridho. Aturannya Islam apa saja saya siap. Larangannya Islam saya apa saja saya juga siap. Karena saya sudah ridho. Wabi Muhammadin nabiyya, Nabi Muhammad sebagai Nabi. Artinya apa? Nabi punya uswah apa? Aku siap. Toh misalkan belum bisa menjalani, aku mengakui bukan aturannya, bukan nabinya yang salah dalam memberikan contoh, tapi aku yang belum bisa mengikut beliau. Nah, itu kan pengakuan top. Radina billahi robba wabil islami dina wabi Muhammadin nabiyya. Aku ridho Allah sebagai Tuhanku. Apa tugasnya Tuhan? Ngatur, ya wis ben diatur sama Allah. Aku ridho Islam sebagai agamaku. Ridhonya di mana? Islam punya aturan apa? Ada perintah, ya sudah kita ridho. Kita disuruh sholat. Subuhku beratnya minta ampun, ya sudah aku ridho. Ya aku sholat subuh Gusti. Kadang-kadang cek ngantuk-ngantuk. Pak Imam bareng sempat ngantuk. Lali. Sabihis keliru wadduha. Tapi tetap sholat subuh gitu loh. Ya. Wabi Muhammadin Nabiya, Nabi sebagai panutan. Ya sudah, Nabi punya sekian ajaran yang bisa kita ikuti, punya sekian larangan yang bisa kita hindari. Kalau kita belum mampu, ya sudah kita akui ya Allah, saya belum bisa. Begitu aja. Jangan sampai ada unek-unek di hati. Kok gini? Kok gini ya? Aku wis ngaji.
Saya sudah puasa, saya sudah tahajud, kok gini ya? Itu berarti belum rodina, belum ridho. Jadi sing diwaca karo lakune enggak podo. Nah, makanya kita nyambungkan gini. Ben rotibnya, biar ngajinya, sampai urusan nanti rumah tangganya, sampai urusan pekerjaannya, engkau lah diridhoi kalih Gusti Allah. Ya, kita cari seperti itu. Ini ngalap barokah saja, ngalap barokah dari ambil hikmah dari musibah yang Allah kasih. Ini bukan untuk menyalahkan siapa-siapa, bukan untuk mengeluh kepada siapa-siapa, kita hanya bisa kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian ngaji malam ini, semoga doa niki Rabbana afrigh alaina sabra wa tsabbit aqdamana wangsurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana afrigh alaina sabra, ya Allah, jenengan tumpahkan disok ini, Rabbana afrigh alaina sabra, ya Allah, jenengan tumpahkan rasa sabar pada diri kami, keluarga kami, sahabat-sahabat kami. Wa tsabbit aqdamana, kuatkanlah, kokohkanlah, tetapkanlah. Aqdam niku kaki itu maksudnya apa? Ya istiqomah bil iman ini loh. Jalurnya kita ini, laku kita, jangan sampai karena musibah terus biasanya taat terus enggak taat, niku jangan. Tetap kita pengen dilihat oleh Allah, dikasih musibah niku kita di posisi mana? Status kita di mana? Nek musibah niku mulai zaman Nabi Nuh, Adam, Idris, Nuh, mulai zaman Nabi Idris, Nabi Nuh niku ya sudah ada musibah, malah besar-besaran. Cuman di dalam musibah niku Allah lihat dua status makhluk. Yang satu yang iman, yang satu kufur, yang satu taat, yang satu maksiat. Kita di mana ketika ada musibah itu, di mana kita itu? Oh, kita posisinya ridho. Ya sudah, kita diridhoi sama Allah. Jadi Allah sudah enggak melihat musibah lagi. Musibah Allah mau-mau saja. Ya Allah punya dunia, mau Allah tumplek ya terserah Allah, mau Allah beledoskan ya terserah Allah, mau Allah kasih kering ya terserah Allah. Dan kita ini enggak bisa. Kita hanya bisa berdoa, enggak bisa diikhtiari. Enggak bisa diikhtiari. Kita hanya bisa berdoa. Kita hanya bisa berdoa. Statusnya dua tadi. Ketika ada musibah kita di mana? Nah, kalau sampai kita di posisi yang naudzubillah, ya sudah. Nah, itu jangan sampai. Kita tetap ambil posisi ketika ada musibah, ada wabah, kita tetap dalam pengen, termasuk wasabbit aqdamana. Pengen dalam kondisi yang kita di jalurnya Allah Subhanahu wa taala, minimal ya tetap sholatnya tetap dijogo. Terus aja sampai ngeluh bab tauhidnya, artinya kudu ridho, ya tadi rodina billahi robba ridho. Gusti niki nggih kersane panjenengan, niki nggih kehendak jenengan dan saya ridho. Termasuk corona berapa tahun, andai pun kok misalkan pas ngumpul ngomong ini pemerintah ngene-ngene, anggap, kalau saya sendiri menganggap, bahkan pesan dari guru saya, anggap itu omong gato loco, enggak bahas ya enggak enak gitu aja. Tapi jangan sampai masuk di hati. Dikai pemerintah model ngono ya, andaikan pemerintah betul-betul begitu, ya sudah takdir Allah kayak Allah. Tapi itu enggak merubah status kita. Kalau kita sedang taat di waktu itu, sudah Allah tambahkan kebaikan. Kalau di saat ada wabah kok kita ngersuloh, ya sudah Allah kasih kehinaan gitu. Ini sing salah pemerintah, mbok sing salah pemerintah atau salah kita? Allah statusnya cuma dua. Kita dalam keadaan di mana? Ridho atau tidak, itu aja. Makanya tauhid itu betul-betul penting. Ya, pentingnya ya kita ini mumpung masih hidup, masih bisa ngumpul ngopi bareng begini. Makanya yang kita bawa itu hanya la ilaha illallah. Bisa difaham apa mboten niki? Kok ngantuk hawane kesel kabeh niki. Pun tak sengaja rada-rada suwi kopine jake to. Tambahi kopine. Sudah sampai situ aja. Semoga kita diberi pemahaman oleh Allah Subhanahu wa taala, dikuatkan akidah kita, dijaga oleh Allah, pun ampun putus asa. La tayasu mir rauhillah. Jangan sekali-kali berputus asa atas terhadap rahmatnya Allah. Rahmatnya Allah, bahasa orang Jawa, sing mburi luwih akeh, rezeki yang belakang lebih banyak. Insyaallah muga-muga kanca-kanca sing kena musibah dikai sabar karo Gusti Allah, kok diganti rezeki sing akeh karo Gusti Allah. Demikian ngaji malam ini, semoga sedekah kanca-kanca kabeh iki diterima sama Allah, jenengan
diberi sehat, keluarga diberi sehat oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.